Assalamualaikum. Salam mataps, matematika tanpa batas. Ya, tadi kita sudah membahas tentang FPB dan KPK secara sederhana dan mengetahui cara sederhananya menemukan FPB dan KPK. Kali ini kita akan lebih mudah lagi makin mudah lagi bila mencari FPB dan KPK di angka-angka yang luar biasa besarnya. Ya, misalnya kalau kamu bikin faktor di angka-angka yang besar kayak angka 72, faktornya agak ribet, angka berapa yang habis dibagi 72 kan, ataupun di angka 98 gitu, kelipatannya atau faktornya kan begitu ribet. Kalau kita harus pakai cara di video yang sebelumnya. Sekarang kita akan menggunakan cara sederhana dengan menggunakan pohon faktor. Pohon faktor ini ya, bisa teman-teman lihat dulu ya contohnya. Pohon faktor ini misalnya punya angka 12. Kita bikin pohon. Dia bisa dibagi 2 jadi 6. Dibagi 2 jadi 3. Nah, kita bulatkan. Gini, nanti akan kita jelaskan itu maksudnya seperti apa, kenapa 2, kenapa 3, kenapa 6, kenapa seperti ini. Ini contoh dari pohon faktor. Oke, perlu teman-teman ingat, pohon faktor ini atau dikenal dengan faktorisasi prima ya. Kita hanya bisa membagi angka-angka yang dipertanyakan dengan angka-angka prima. Angka-angka prima itu angka berapa saja sih? Apakah angka 8 angka prima? Bukan. Angka 6? Bukan juga. Angka berapa yang angka prima? Angka 3? Betul. 4 prima bukan? Bukan. 5? Betul. 9? Bukan. 7? Ya, masuk angka prima. Kemudian angka 2. Kemudian angka berapa lagi? Udah ya? 1, enggak, 0, enggak, 10, enggak, 4, enggak. Ya, sederhananya sini angka 2, 3, 5, dan 7. Ada angka berapa lagi? Banyak ya angka prima ya. Angka prima itu adalah angka-angka atau bilangan yang hanya bisa dibagi angka tersebut dan angka 1. Contoh angka prima kita tulis di sini aja ya. Ada angka 2, 3, 5, 7, 11, 13. Nggak kelihatan di layar. Kita turunin ke bawah deh. Ya, ini kuncinya nih. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Nggak banyak-banyak juga sih nanti. Paling kita berkisar di angka-angka sini saja. Di angka yang atas ya. Oke, sebelumnya Bapak akan mengajarkan cara mencari faktorisasi prima. Ya, yang memang agak rumit, tapi kalau sudah udah bisa, gampang banget deh buatnya. Oke, misalnya kita punya soal ya. Berapa KPK dari 28 dan 36? Berapa? Ya, berapa yuk? Oke, kita ambil contoh satu soal ini dulu ya untuk mencari KPK. Oke, kita hapus. Oke. Tadi ada angka berapa? 28 dan 36. Oke. Kita drop down 28 ini bisa dibagi dengan angka berapa? Angka 2. Hasilnya 14. 14 bisa dibagi berapa? 2 lagi, hasilnya 7. Cukup. Nah, kita bulatkan seperti ini. Kalau 36 bisa dibagi 2, hasilnya 18. Dibagi 2, hasilnya 9. Dibagi lagi 3, hasilnya 3. Nah,
angka-angka yang Bapak bulatkan ini kalian tulis menjadi perkalian. Bagaimana Pak? Kita tulis saja, berarti 2 dikali 2 dikali 7. Yang sebelah sini 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Nah, jika ada angka yang sama menjadi bilangan berpangkat. Menjadi bilangan berpangkat. Di sini 2-nya ada berapa? 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2. Maaf. Dikali dengan angka 7. Di sini sebelah kanannya 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Pelan-pelan ya. Sampai sini bingung merubahnya? Nih. Pisahkan. Oke. Boleh dihapus ya. Kita hapus, kita fokus ke bilangan berpangkatnya dulu. Oke. Oke. Tadi 28 itu 2 pangkat 2 dikali 7 kan? Kemudian 36 sebelah sini saja deh. 36 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Ya. Tadi seperti itu kan? Sedikit ya. Bapak akan membahas tentang pangkat ini. Pangkat ini maksud dari pangkat adalah misalnya kita punya angka 3 pangkat 2, ini artinya 3 dikali 3. Misalnya 3 pangkat 3 berarti 3 kali 3 kali 3. Ada 3 pangkat 13. Udah dikali 13 dikali. Bukan 3 pangkat 2 ini 3 tambah 3, bukan. Ya, atau 3 dikali 2, 3 pangkat 2 ini 3 kali 2, bukan. Oke. Ya. Kita fokus ke sini dulu. Fokus di hasil pohon akar faktorisasi primanya. Oke. 2 pangkat 2 dikali 7, ini hasilnya 28, 36. 2 pangkat 2 dikali 32, ya kan? Oke. Nah, berapa KPK-nya? Ayo, bisa nggak kita cari dari sini? Tentu bisa. Teman-teman, cari angka yang besar ini dan pangkat terbesar. Kalau yang cara sebelumnya kan yang sama-sama nih, yang sama kan, angka-angka yang sama, persekutuan yang sama gitu kan. Kalau ini enggak. Nah, untuk KPK kita cari angka yang sama. Ininya pilih pangkat yang paling besar. Misalnya nih, ini bukan 36 ya, misalnya ada kebetulan bilangan yang pertama 2 pangkat 2, bilangan yang kedua 2 pangkat 3. Ntar kamu pilih yang ini. Gitu nanti. Tapi untuk contoh soal yang ini 28 ini yang 2 pangkat 2, 36 2 pangkat 2 juga. Ya udah sama aja, kita ambil 2 pangkat 2. Terus ada angka berapa lagi yang besar? Ini angka besar nih angka pangkat ya. Bilangan besarnya ini, bilangan utamanya nih bilangan pangkatnya. Bilangan utama, bilangan pangkatnya. 2 pangkat 2 kita ambil kan, dipilih nih. Kemudian setelah angka 2 ada angka berapa? Angka 3, 3 pangkat 2. Kemudian ada angka 7. Inilah KPK-nya. 2 kali 2 4. 3 kali 3 9 kali 7. Oke. Sudah bisa perkalian seperti ini. 4 dikali 9 36 kali 7. 6 kali 7 42, simpan 4, 7 kali 3 21 252. That's good. Masih bingung ya? Kita coba yang lain ya. Oke, coba yang lain. Kita coba yang lain. Kita coba KPK dari 24 dan 30.
Oke, KPK dari 24 dan 30 berapa sih? Ya, kita drop down kayak tadi. 24 dibagi 2, 12. 12 dibagi 2, 6. 6 dibagi 2, hasilnya 3. 30. 30 bagi 2, 15. Dibagi 3, 5. Oke. Gini ya. Kemudian ini jadi ya. Oke. 2-nya ada 3. 2 pangkat 3 kali 3. Ini 2 dikali 3 kali 5. KPK-nya berarti ya, KPK-nya berarti ini ada 2 sama 2 pangkat 3 sama 2. Kita pilih 2 pangkat 3. Kita kalikan lagi. 3-nya pilih salah satu nggak apa-apa karena sama pangkatnya. Ini 5. Oke. 2 pangkat 3 berapa? 2 pangkat 3. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 dikali 3, 24. 24 dikali 5. Hasilnya? 20 kali 5 udah 100. 4 kali 5, 20. Berarti 120. Selesai. Contoh soal lagi. Kita beralih ke contoh FPB ya. Kita contoh FPB. Ya. Ini agak sedikit ribet, tapi santai aja kalau sudah bisa dan paham betul ya, insya Allah semoga Allah memudahkan kalian mengerjakan soal-soal FPB dan KPK. Ya. Kita coba FPB ya. FPB dari angka dari 60 dan 72. Kita drop down lagi FPB. Bagi 2 hasilnya 30. Bagi 2 hasilnya 15. Bagi 3 lagi hasil 5. Nah, kan? Jadi 2 pangkat 2 dikali 3 kali 5. 72. Bagi 2, 36. Bagi 2 lagi 18. Bagi 2 lagi 9. Bagi 3. 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Nah, ntar kita akan lihat bedanya FPB dan KPK di sebuah soal gitu ya. Kalau udah gini, untuk mencari FPB kita fokus ke angka sini ya. Ini 2 pangkat 2 sama 2 pangkat 3. Kalau kita cari KPK, kita pilih yang pangkatnya terbesar, betul? Tapi kalau cari FPB, kita pilih pangkat yang terkecil. Terkecilnya mana? Yang ini, 2 pangkat 2 berarti. Oke. Nah, terus ada angka 3. Pilih pangkat terkecil, 3. Ini kan 3 pangkat 2, nggak usah kita pilih. Nah, di sini ada angka 5. Kalau di KPK, kita masukkan kan? Tapi kalau nggak ada di kedua sisi, nih, sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan, kita nggak usah masukin angka 5-nya. Untuk FPB. Berarti FPB dari 60 dan 72 itu 2 pangkat 2 kali 3. Berarti 2 dikali 2, 4. Dikali 3, 12. Faktor persekutuan terbesar dari 60 dan 70 adalah 12. Oke, lagi. Teman-teman boleh mengulang kembali. Mengulang saja. Ya, pelan-pelan saja ya. Oke. Kita cari FPB dari 64 dan 98. Ya, kita drop down. 2 jadi 32. Dari mana sih Pak cara langsung 32 Pak? Kan dibilang kemarin sudah diajarkan cara cepat. 6 kita ambil yang depan. Kalau faktorisasi pohon faktor prima gini. 6 dibagi 2, 3. 4 dibagi 2, 2. Itu kan? Bagi 2 lagi. Pak, kan 32 bisa dibagi dengan 4. 4 tuh bukan angka prima. Ataupun kita harus secara dari kecil dulu, dari angka 2 dulu.
udah nggak bisa dibagi 2 nih, nanti ganjil dibagi 3. 3 udah selesai, nggak bisa dibagi 5. Seperti itu. 32 dibagi 2 adalah 16. Dibagi 2 lagi 8. Bagi 2 lagi 4. Bagi 2 lagi sila 2. Berarti 2 nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 2 pangkat 6. 98. Dibagi 2, 9 bagi 2, 4. 4 sisa 1, 18 bagi 2, 9. 9 dibagi 2 nggak bisa karena ini ganjil. Dibagi 3 nggak dapat juga. Dibagi 4 nggak, bukan angka prima. Bagi 5 juga nggak bisa. Dibagi 7, 7 kali 7 49. Berarti 98 ini adalah 2 dikali 7 pangkat 2. Oke, fokus. Di sini ada 2 kali 7 pangkat 2 dan di sini ada 2 pangkat 6. Berarti FPB-nya berapa? Di antara ini yang sama ada angka berapa? 7 ada nggak di sini? Nggak ada. Berarti ada hanya angka bilangan utamanya yang besar. Di sini 2, di sini 2. Ada 2 sama 2 pangkat 6. Pangkat yang paling kecil adalah yang ini. Berarti FPB dari 64 dan 98 adalah 2. Bingung? Nah, oke ya. Nanti kita coba mengkombinasikan FPB dan KPK ini ya. Dari dalam sebuah soal kita cari FPB dan KPK-nya secara bersama-sama. Hapus ya. Bismillah. Oke. Kita menggunakan soal sederhana dulu ya. Kita punya 2 bilangan, carilah FPB dan KPK-nya. Ini udah level tingkatan tersulit nih ya. Tapi kalau kamu sudah mahir dan jago membagi, bikin faktor prima udah gampang. Misalnya ada angka 24, ada angka 32 deh. Berapa FPB dan KPK dari 24 dan 32? Ya. Kok jadi tanda tangan? Bikin simbol dan. Ya, berapa FPB dan KPK dari 24 dan 32? Ya, kita drop down lagi, turunin lagi. 24 dibagi 2, 12. Dibagi 2, sila 6. Bagi 2 lagi 3. Oke, berarti 2-nya pangkat 3 kali 3. 2 pangkat 3 kali 3. 32. Bagi 2, 16. Bagi 2, 8. Bagi 2 lagi 4. Bagi 2 lagi 2. 2 gapat mak. Berarti 2 pangkat 5. Oke, kita fokus. Sini ya. Ini 2 pangkat 5. Ini 2 pangkat 5, ini 2 pangkat 3 kali 3. Oke, ini sisi kiri dan sisi kanan. Oke. Berarti KPK. Ingat KPK. KPK itu kita ambil pangkat terbesar. Kalau nggak ada di kedua sisi, nggak apa-apa kita masukin angkanya. Maksudnya gimana? Kita pertama ambil yang terbesar dulu. 2 pangkat 3 sama 2 pangkat 5. Besaran mana? Besaran 2 pangkat 5. Kita tulis 2 pangkat 5. Terus 3-nya kita bisa dimasukkan nggak? Kan di sini tidak ada 3. Tidak ada angka 3. Angka utamanya nggak ada yang 3. Bisa kalau KPK. Terus FPB. FPB-nya kita cari angka yang sama dan terbesar pangkat. Terkecil pangkatnya kalau FPB. Di sini 3, di sini nggak ada 3 kan? Nggak bisa kita masukkan. Yang bisa kita masukkan ada angka 2 dan angka 2. Pangkatnya yang satu pangkat 3, yang satu pangkatnya 5. Pangkat yang terkecil lah angka 3. Berarti 2 pangkat 3. Oke, dengan demikian KPK dari 24 dan 32 adalah 2 pangkat 5 kali 3. Berapa 2 pangkat 5 kali 3? 2 pangkat 5 kita udah tahu di soal, hasilnya tuh 32. Tinggal dikalikan 3 saja, ya kan? Berarti 32 dikali 3. Kalau mau nggak pakai susun ke bawah perkalian, kita ngitungin dari belakang. Tapi kalau pembagian kan dari depan dari ini. 3 dikali 2, 6. 3 dikali 3, 9. KPK-nya 96. FPB-nya
10 pangkat 3, 2 kali 2, 4 kali 2 lagi, 8. Selesai. Jadi dalam waktu sekejap kita bisa menemukan FVB dan KPK dari 24 dan 32. Kalau ribet sih emang, tapi kalau kamu mau pakai cara yang primitif kayak cara yang pertama, bisa juga. Ya, tapi menurut Bapak lebih ribet lagi. Kenapa? Karena kita harus tahu dulu 24 ini sama 32, misalnya kita mau cari KPK-nya kan. Ya, kita kaliin dulu 24 kali 1 24. 24 kali 2 lagi 48. Kali 2 lagi, wah ribet banget dah, pusing. Kalau yang cara sebelumnya kita pakai faktorisasi prima, pohon faktor, kita hanya cukup ngedrop down dengan pembagian-pembagian sederhana. Pembagian angka 2, pembagian angka 2, pembagian angka 3, pembagian angka 5, 7, dan kadang-kadang ada yang 11 sih. Gitu, atau bahkan 13 yang nggak terlalu sulit juga daripada kita harus mengkalikan muter-muter gitu panjang lebar. Belum tentu perkalian yang kita lakukan tepat. Ya, seperti itu. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mataps, matematika tanpa batas.